Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini ya, gue akan ngebahas lagi ada salah satu kasus dari kawan kita di mana dia gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Nah, pembahasan kali ini tuh berjudul tentang debt collector kredit pintar yang menagih ya nasabah ini secara mengancam dan menagihnya itu ke keluarga, teman-teman. Ya. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini gue akan ngebacain ya surat dari salah satu nasabah yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Ini dari Manda Asri Wijayanti yang tinggal di Bekasi, teman-teman ya. Nah, jadi kronologinya seperti ini ya. Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 pukul setengah 3 datang seorang pria berinisial YWT. Ini adalah failed collector atau yang disebut dengan DC, teman-teman. DC lapangan ya, yang mengaku dari PT Kredit Pintar Indonesia datang ke tempat tinggal, memberikan kepada dia gitu ya surat berupa memo kolektor yang mencantumkan total tagihannya sebesar 8.850.000, teman-teman. Nah, di sini dia terima dong ya memo tersebut dan menyampaikan karena tidak memiliki dana, maka dia belum dapat melakukan pembayaran. Dan dia juga melakukan protes terjadinya perbedaan angka pinjaman dan tagihan yang sangat besar. Dan dia minta menjelaskan nih, namun petugas tersebut hanya menyampaikan saja itu sudah dari perusahaan dan tidak lama petugas tersebut langsung pergi. Ya, dari kasus ini kan dia meminjam itu 6 juta ya, yang cair 5.200.000 dan sekarang untuk bunganya yang terus berjalan itu sampai ke 8.850.000, teman-teman. Sedangkan dia telat ini baru kurang lebih 1 bulanan, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Pada hari Sabtunya ya, tanggal 26 November 2022 jam 11 ya, DC ini pun datang kembali ke tempat tinggalnya yang di Kota Bekasi. Pada saat kedatangannya ya, si nasabah ini ya memberikan makan kepada anaknya yang usia 6 bulan di depan teras rumah. Nah, petugas tersebut menanyakan kepada dia kapan bisa melakukan pembayaran nih. Namun karena dia masih belum memiliki dana, dia pun menyampaikan, jika saya sudah ada dananya maka saya hubungi ke Anda. Itu kata nasabah tersebut, teman-teman. Dan gak lama si DC-nya pun langsung pergi lagi karena memang gak ada dananya. Nah, yang ketiga kalinya nih pada hari Senin ya, tanggal 12 Desember 2022 pukul setengah 11 ya, DC ini pun sama ya, dari PT Kredit Pintar Indonesia datang kembali ke tempat tinggalnya. Pada saat itu dia menjelaskan juga ya masih belum memiliki dana ya. 3 kali DC lapangan ke rumah nasabah tersebut dan sia-sia gitu ya, jong gitu ya, karena memang nasabah ini belum mempunyai uang gitu ya. Lalu mungkin ya untuk ketiga kalinya mungkin karena dia sudah bosan atau tagih nggak dapat, akhirnya si DC-nya pun ini malah berteriak-teriak dan menyampaikan katanya seperti ini, teman-teman. Bayar hutang kamu ya, berkali-kali di depan gerbang rumahnya yang membuat tetangga rumah itu pada keluar gitu ya. Ada apa sih ini berisik-berisik, katanya kan seperti itu ya. Jadi si DC-nya ini mungkin sangat kesal gitu ya, karena untuk ketiga kalinya dia tidak dapat penagihannya. Karena yang memang gak punya uang gitu, mau diapain lagi gitu ya. Nah, selanjutnya petugas ini kan DC ya. DC tersebut berkata ancaman kepada nasabah ini, kalau kamu bukan perempuan sudah saya habisi kamu. Buset ya, mau dihabisi katanya. Parah nih ya, DC mungkin udah kelewat batas ini ya. Hal ini membuat orang tua si nasabah tersebut keluar rumah dan bertanya kepada dia, ada apa nih yang terjadi kan, seperti itu, teman-teman. Karena hal ini dia mencoba untuk membuat video atau dokumentasi dari perangkat handphonenya. Namun petugas atau DC tersebut mencoba menarik tangannya untuk mengambil handphone sampai melukai, sampai kena wajahnya gitu, teman-teman ya. Karena dalam kondisi panik ya, orang tuanya pun berkata menjelaskan kepada ibunya untuk mengenai tunggakan hutang yang harus dibayarkan gitu, teman-teman. Ini sempat cekcok ya mungkin dari luar rumahnya, sehingga orang tuanya itu menyamperin, ada apa ini ribut-ribut gitu.
Ya. Nah, kemudian DC tersebut pergi dengan memukul pagar rumahnya terlebih dahulu, dengan orang kayak kesel gimana sih gitu ya. Di tanggal yang sama, karena merasa terancam dan melihat kondisi orang tua saya yang panik, dia pun pergi ke kantor polisi sektor Bekasi Utara untuk membuat laporan kejadian yang dialaminya, teman-teman. Nah, ini adalah bukti dokumentasi atau foto dari nasabah. Tuh ya, ada foto DC dan orang tuanya, teman-teman. Jadi kesimpulannya dia 3 kali ke rumah nasabah ini yang gagal bayar, Mandasri Wijayanti tersebut. Karena nggak punya uang, mungkin DC-nya ini arogan dan kesal, teman-teman. Ini kalau untuk cara penagihan ini sudah salah, teman-teman ya. Ini sudah tidak mentaati aturan yang OJK berikan gitu. Karena untuk penagihannya ya, kalaupun nasabah itu nggak ada uang ya, harusnya jangan ada arogan atau kekerasan atau ancaman atau intimidasi. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Karena itu melanggar dari aturan otoritas jasa keuangan. Kalaupun nggak ada uang ya sudah nggak ada uang gitu. Ya jawab jujur aja gitu teman-teman. Nah, itu adalah kasus dari kawan kita yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, yang cekcok dengan debt collector kredit pintar, teman-teman, yang sampai mengancam dan mengintimidasi ya. Nah, buat teman-teman ini harus jadi patokan ya, harus jadi tolak ukur supaya teman-teman harus kuatkan mental lagi ketika menghadapi DC lapangan di kredit pintar ini ya. Nah, buat teman-teman yang gagal bayar ya, jangan panik ya, jangan takut ya. Apabila ada DC lapangan yang ke rumah ya, kalian hadapi aja ya. Kalau DC-nya sopan, kalian bikin sopan lagi. Kalau DC-nya arogan seperti ini, kalian harus laporkan, teman-teman ya. Intinya kalian harus siapkan HP, teman-teman ya. Nah, HP ini berfungsi untuk dokumentasi ya, sebagai bukti gitu, untuk melaporkan yang apabila ya debt collector kredit pintar ini membuat owner dan membuat kegaduhan ya. Jadi gitu, teman-teman ya. Karena pada dasarnya Polda Metro Jaya sendiri ya, itu menjelaskan ketika ada DC yang arogan ya, DC preman-preman ini yang arogan, maka laporkan dan harus ditindaklanjuti, teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Jangan panik, jangan takut, sekali lagi gue katakan ya, hadapi aja ya, siapkan mental, teman-teman. Oke, thank you for watching. Salam galbay.